Hai, saya Alif dari Firwi Lovem. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif. Ada beberapa bahasan yang akan disampaikan, namun yang pertama tentu perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan makna dan pengertian daripada keadilan restoratif itu sendiri. Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan sebuah sarana alternatif penyelesaian hukum melalui dialog di luar pengadilan yang melibatkan tersangka, korban, penegak hukum, dan pihak lainnya yang dianggap perlu untuk menengahi sebuah perkara. Adapun penerapan restoratif justice ini sudah diakomodir dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah sistem yang mengatur mengenai rangkaian suatu tindak pidana dari mulai tindak pidana tersebut ada sampai dengan adanya sebuah putusan pengadilan. Adapun kehadiran restoratif justice ini sendiri merupakan sebuah pembaharuan hukum untuk memperbaiki atau memulihkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan melibatkan beberapa pihak sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, bahasan selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat untuk bisa dilakukannya suatu restoratif justice. Suatu persyaratan restoratif justice diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi agar restoratif justice dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku. Kemudian tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kemudian adanya kesepakatan di antara pelaku dan juga korban. Kemudian yang keempat adalah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang tidak lebih dari ancaman 5 tahun penjara bagi pelaku. Kemudian yang terakhir adalah tersangka mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak daripada korban, sehingga dengan terpenuhinya hal tersebut, tindakan restoratif justice dapat dilakukan baik bagi pelaku kejahatan maupun korban dengan melibatkan penegak hukum atau pihak ketiga lainnya yang dianggap perlu. Kemudian perlu dipahami bahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur daripada restoratif justice itu sendiri. Ada beberapa poin yang menjadi unsur-unsur restoratif justice. Yang pertama adalah restoratif justice merupakan sebuah alternatif yang mengedepankan keadilan. Tentu yang pertama bagi korban dan juga tentu bagi pelaku, sehingga menciptakan keadilan bagi para pihak. Kemudian poin kedua adalah restoratif justice memandang tindak pidana itu bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang terjadi kepada orang perorangan. Kemudian yang ketiga adalah restoratif justice berfokus pada penderitaan dari korban, sehingga hak pemulihannya dapat dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Kemudian yang terakhir, restoratif justice berbentuk dialog, dapat berupa mediasi ataupun rekonsiliasi di luar pengadilan, yang tentu melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sebuah restoratif justice itu sendiri. Kemudian pembahasan yang kelima adalah terkait dengan manfaat melakukan restoratif justice. Ada beberapa manfaat. Yang pertama perlu dipahami bahwa manfaat restoratif justice adalah sebuah penegakan hukum yang melahirkan sebuah terobosan keadilan bagi para pelaku ataupun bagi para korban yang terlibat dalam sebuah kejahatan. Kemudian yang kedua, harus diakui bahwa dengan proses restoratif justice dapat mengurangi overkapasitas di lapas ataupun rutan, karena bentuk penyelesaiannya dilakukan melalui diskusi, mediasi ataupun rekonsiliasi bagi pihak yang terlibat dalam sebuah perkara pidana. Kemudian yang ketiga adalah keadilan restoratif justice merupakan sebuah sistem yang mengembalikan kekuatan bagi korban kejahatan
Artinya ada sebuah pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku kepada korban. Kemudian yang terakhir adalah keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menembus kesalahannya kepada korban. Karena melalui proses diskusi dan mediasi, juga rekonsiliasi, maka pelaku terbuka kesempatannya untuk memulihkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban. Ya, itu tadi adalah materi mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui website kami di www.firbilawfirm.com. Terima kasih.